Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu senang bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui firman Tuhan, melalui penyampaian firman Tuhan di devosi. Sebelum kita memulai devosi kita hari ini, mari kita berdoa. Semuanya bisa lipat tangan, tutup mata. Ibu akan pimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan ketika Tuhan masih memberikan kami berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini pun kami mau belajar, tapi sebelum itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini judul devosi kita adalah Tuhan mengubah hati. Nah, boleh kita siapkan Alkitab kita buka 1 Samuel pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Nah, di sini Ibu mau baca ayatnya yang ke-9, nanti di rumah anak-anak boleh baca ayat 1 sampai ayatnya yang 9. Ibu hanya akan bacakan ayatnya ke-9. Berilah hatimu diubah oleh Tuhan agar menjadi lebih baik dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ada sebuah cerita, ini Ibu alami sendiri. Dulu waktu masih sekolah, ada temannya Ibu, dia suka mengganggu teman, apalagi kalau teman lagi belajar, kalau ada ibadah di sekolah seperti kita biasa di chapel. Nah, dia juga suka gangguin orang, padahal orang-orang yang ada di sebelahnya itu lagi serius, lagi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tapi dia suka ganggu, dia pegang-pegang bahunya, Alkitabnya diambil, begitu-begitu. Jadi diganggu, teman-temannya diganggu begitu kan. Nah, tapi hari itu Ibu lihat kok dia diam-diam begitu kan. Terus temannya Ibu yang satu tanya, dia bilang, "Hai, tumben hari ini kamu diam," begitu kan. Dia bilang, saya mau berubah menjadi yang lebih baik. Saya tidak akan ganggu teman-teman lagi ketika beribadah atau ketika belajar, begitu katanya. Nah, sebagai temannya Ibu Feby dan temannya Ibu Feby yang satunya lagi senang karena melihat teman tersebut mau berubah menjadi yang lebih baik, sudah tidak mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan beribadah gitu kan. Senang, gembira juga kan. Lalu bacaan kita hari ini juga di situ Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, begitu kan, sehingga firman Tuhan yang didengarkan oleh Saul boleh dia pahami, begitu kan. Lalu Allah mengubahkan hatinya, begitu. Nah, firman Tuhan yang dia dengarkan juga boleh menguatkan dia sehingga dia mau berubah, begitu kan. Nah, Samuel bernubuat seperti para nabi. Samuel memberitahu sama Saul bahwa akan ada yang terjadi, begitu, apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga Saul pun bertobat, begitu. Nah, Allah bisa mengubah hati Saul dan siapa saja untuk menjadi yang lebih baik, begitu kan. Ibu sudah kasih contoh juga temannya Ibu Feby. Mungkin anak-anak sekalian sudah pernah mengalami hal tersebut di sekolah atau di tempat bermain, begitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mau tidak kita sama-sama mau diubahkan hatinya oleh Allah, begitu kan. Banyak ketika Ibu menemui banyak anak-anak di kelas, ada anak-anak yang mau diubahkan melalui nasihat-nasihat yang disampaikan, tapi ada beberapa orang juga yang
masih mengeraskan hatinya. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia tidak mau berubah, dia menolak untuk berubah menjadi yang lebih baik begitu. Nah, ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Tugas kita mendoakan dan mengingatkan dia begitu. Jangan dimarahi atau jangan dijauhi begitu. Nah, ketika kita mau diubahkan hatinya sama Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, gitu kan? Setiap apa yang kita lakukan, kita mau perbuat itu karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, begitu kan? Yang kedua, mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang akan memimpin kita, menguatkan kita ketika kita menjalani kegiatan kita setiap hari begitu. Firman Tuhan yang mengingatkan harus hidup rukun, jangan mencuri, begitu kan. Nah, hal-hal itulah yang akan menguatkan kita supaya kita terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, begitu kan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh begitu. Memang susah untuk melakukan firman Tuhan langsung berubah satu kali, memang hal itu susah, tapi ketika kita mau minta pertolongan sama Tuhan, kita pasti bisa. Karena firman Tuhan yang pernah Ibu sampaikan ketika Samuel menjadi pemimpin pun, Ibu pernah ingatkan bahwa kita tidak bisa melakukan setiap hal dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita di dalam kita melakukan firman Tuhan setiap hari, begitu ya. Nah, mungkin hari ini kita masih gagal dalam beberapa hal. Ketika kita minta pertolongan sama Tuhan, di kemudian hari harus menjadi yang lebih baik. Kita sudah gagal hari ini, besok usahakan tidak lagi ya. Nah, supaya kita bisa berusaha terus, kita harus minta pertolongan sama Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Dia. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, begitu. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita tetap mau hati kita diubahkan. Supaya hati kita diubahkan, percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, mau mendengarkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa melakukan hal itu, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus meminta pertolongan Tuhan, karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, terpujilah nama Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini bahwa kami diingatkan bahwa ketika hati kami mau diubahkan, kami harus percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Kami harus mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau hati kami diubahkan menjadi yang lebih baik setiap hari. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu melakukan hal itu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya ketika kami bersandar sama Tuhan, ketika Tuhan memampukan kami, Tuhan memberikan kami pertolongan, kami percaya kami pun bisa melakukan hal itu. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.